Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas persamaan diferensial non-eksak. Jika pada pertemuan sebelumnya, kita membahas masalah persamaan diferensial eksak, kali ini yang tidak eksak. Bentuk umumnya adalah Px, y dx, maksudnya P fungsi x, y dx, Q dy sama dengan 0. Jadi mirip dengan bentuk umum dan persamaan diferensial eksak. Nah, kita di sini hanya membedakannya. Kalau sebelumnya di eksak ini M dan ini N, maka yang tidak eksak ini kita pakai ini P, ini Q. P di depan dx, Q di depan dy, kemudian sama dengan 0. Karena ini tidak eksak, maka tentu saja kalau ini do P kita turunkan terhadap Y, do P do Y tidak sama dengan do Q do X. Ya. Karena jika sama berarti dia itu adalah persamaan diferensial eksak. Nah, selanjutnya kita harus mencari faktor integral sehingga jika faktor integral ini kita kalikan kembali ke dalam sini, soalnya akan menjadi persamaan yang eksak. Jadi kita cari U. Ingat, U di sini juga fungsi dari X dan Y. Nah, untuk menyederhanakannya, yang X, Y ini kita hilangkan saja. Kita sudah tahu bahwa P, Q, dan U itu adalah fungsi dari X dan Y. Setelah kita dapatkan faktor integral U nanti, itu kan kita masukkan kembali ke dalam soal. Kita kalikan ke dalam soal. Jadi ini menjadi UP dx, UQ dy sama dengan 0. Karena sudah eksak, tentu saja yang sebelumnya kalau di eksak ini disebut M, ini menjadi N. Berarti do U P per do Y sama dengan do UQ per do X. Ini turunan berbentuk U kali P. Nah, kalau berbentuk U kali P, maka pertama ini kita konstankan, berarti U. Kemudian P-nya kita turunkan, do P do Y. Habis itu P-nya yang konstan, berarti P. Kemudian U-nya kita turunkan, P do U do Y. Demikian pula di sebelah kanan. U kita konstankan, taruh di luar, do Q do X. Tambah Q yang konstan, kemudian do U do X. Untuk menyelesaikan ini, ya, ini nanti kita selesaikan supaya kita dapatkan nilai U. Kemudian, agar lebih sederhana, U itu kita asumsi fungsi dari X saja. Ya. Jadi asumsi kita yang pertama adalah jika U itu hanya fungsi dari X saja. Maka tadi yang soalnya seperti berbentuk ini, maksud saya yang terakhir tadi sudah seperti ini, maka karena U hanya fungsi dari X saja, tentu saja do U per do Y sama dengan 0. Ingat, karena U hanya fungsi X saja. Kemudian karena U hanya fungsi dari satu variabel, maka tadi yang do U per do X, simbolnya kita ubah menjadi du per dx. Ini dia. Lalu kita substitusi ke soal, do U do Y-nya itu sama dengan 0, berarti bagian ini nanti hilang, kemudian ini berubah bentuk. Ini dia. Kemudian, ya, ini saya mau cari nilai U. Berarti do U dx. Ini do U dx. Saya taruh di sebelah sini, atau taruh di sini, maka ininya pindah ke sini, ya. U do P do Y min do Q do X. Jadi ini Anda tukar saja, ya. Do U do X-nya kita mau cari. Berarti ini pindah do U do P do Y U do Q do X. Kemudian saya faktorkan U-nya taruh di luar menjadi do P do Y min do Q do X. Kemudian kita kali silang. Ingat U di sini sebagai pengali, kalau pindah ke sebelah menjadi pembagi. Kemudian dx di sini sebagai pembagi, pindah ke sebelah menjadi pengali. Q yang di sini pengali pindah ke sebelah menjadi pembagi. Jadi hasilnya seperti ini. Do U per U sama dengan seperti do P do Y min do Q do X. Nah, dengan menyelesaikan ini nanti, ya dengan cara diintegralkan, kita dapatkan nilai U. Dengan ketentuan bahwa proses mengintegralkan kan biasanya menghasilkan konstanta integral. Tapi untuk kasus ini, konstanta integral tidak kita masukkan.
P ada dari soal, Q ada dari soal, sehingga do P do Y bisa kita cari, do Q do X bisa kita ketahui, Q-nya juga sudah ada dari soal, sehingga nilai U-nya nanti kita bisa peroleh. Itu asumsi pertama tadi. U fungsi dari X saja. Bagaimana ternyata U bukan dari fungsi X saja, ada ternyata Y-nya. Maka kita harus pindah ke asumsi kedua, yaitu U fungsi dari Y saja. Ya. Sama dengan sebelumnya, karena ini U hanya fungsi dari Y saja, maka do U per do X-nya yang hilang, berarti bagian ini hilang. Kemudian yang do U per do Y, karena hanya U fungsi dari satu variabel, menjadi tulis du per t Y. Nah ini dia hasilnya. Ya, ya, ini dia. Nah, kemudian saya mau mencari nilai U, ya, du dy, p. Saya pindahkan ke sebelah ini, harusnya kan do Q do X ini kurang min U do P do Y, ya, kurang U do P do Y. Tapi saya ingin supaya sama dengan yang sebelumnya, di mana menggunakan do P do Y min do Q do X, maka yang ini, ya, ini saya tambah minus karena minus kali minus jadi positif do Q do X. Kemudian ini pindah ke sebelah menjadi minus, ini menjadi minus do P do Y. Jadi sama saja, cuman saya inginkan supaya sama dengan sebelumnya. Urutannya do P do Y min do Q do X. Nah, kemudian kita cari nilai U. U-nya pindah ke sebelah kiri, ya, karena di sini pengali, dia pembagi. dy-nya pindah ke sebelah kanan, karena di sini pembagi, dia jadi pengali. P-nya pindah di sebelah kanan, karena di sini pengali, dia menjadi pembagi. Jadi du per U sama dengan minus 1 per P do P do Y min do Q do X. Jangan lupa dy-nya. Kemudian menyelesaikan ini kita akan dapatkan nilai U-nya. Nah, kita lihat aja contoh soal. Cari faktor integral dari persamaan diferensial berikut, kemudian selesaikan dengan metode eksak. Jadi soalnya seperti ini, ya, 4xa tambah 3y kuadrat min x dx tambah x dalam kurung x tambah 2y dy sama dengan 0. Pertama kita asumsi, ya. Ya, kita lihat dulu komponennya. Ini di atas, ini komponennya P, ini komponennya Q. Ini dia, Q-nya seperti sebelah. Ya, ini saya kalikan ke dalam yang ini. Ya, jadi kita kalikan ke dalam x kuadrat tambah 2xa. Kalau ini saya turunkan terhadap y, do p do y, ya, maka perhatikan bahwa yang ada unsur y-nya yang kita turunkan ini, berarti ini turunan dari y 1, tinggal 4x. Turunan y ini 6y. Ini tidak ada unsur y di sini, jadi ini bagian ini 0. Kemudian ini saya turunkan terhadap x, do q do x, ini berarti 2x tambah 2y. Ini dia. Lalu pada rumus tadi itu kan ada do P do Y min do Q do X. Langsung aja saya kurangkan di sini. Do P do Y min do Q do X berarti 4x kurang 2x, tinggal 2x, 6 kurang 2, 4. Jadi ini 4y. Ya, ini dia. Atau kalau saya faktorkan, keluarkan 2, 2 dalam kurung x tambah 2y. Nah, asumsi kita pertama adalah jika U hanya fungsi dari X saja. Ya, rumusnya tadi ada di atas. Ini saya tulis ulang rumusnya. Pertama masukkan nilai Q. Ya, Q-nya adalah ini. X dalam kurung X tambah 2Y. Ya. Do P do Y min do Q do X adalah yang ini. 2 dalam kurung X tambah 2Y. Jadi kita masukkan. Berarti X tambah 2Y saling meniadakan. Tinggal 2 per X. Asumsi kita tadi bahwa U adalah fungsi dari X saja. Betul, yang nongol di sini hanya fungsi X, tidak ada Y-nya. Berarti asumsi kita benar, sehingga soal ini bisa kita lanjutkan. Maksudnya asumsi kita ini kita bisa lanjutkan. Nah, ambil do U per U, ini 2 per X dx. Jadi du per U sama dengan 2x per 2 per X dx. Kita integralkan kedua ruas, ini menjadi ln U, ini menjadi ln 2 ln X, ya. Jadi ini dia. Ln U sama dengan 2 ln X. Atau karena ini aturan logaritmik,
ada angka konstanta di depan, kemudian ln X, jadi ininya pindah ke atas. Jadi ln U sama dengan ln X kuadrat, atau U sama dengan X kuadrat. U-nya kita sudah peroleh. Kemudian U ini kita kalikan kembali ke dalam soal. Nah, ini kita kalikan ke dalam soal. Jadi ini adalah soal yang pertama aslinya. Kemudian ini faktor integralnya. Kita kalikan semua ke dalam. Jadi seperti ini. Kita kalikan jadi 4x pangkat 3y. Ini. Tambah 3x kuadrat y kuadrat. Min x pangkat 3 dx. Kita kalikan ke dalam. Jadi ini x kuadrat. Ini x kuadrat x. Berarti x pangkat 3. Ya. Kemudian dalam kurung X tambah 2Y dy sama dengan 0. Ya. Tentu saja Anda boleh kalikan lagi ke dalam jadi X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 Y dy sama dengan 0. Nah, ini kita lihat. Betulkah ini sudah eksak? Ya. Seperti ini sekarang yang M-nya yang ini M-nya. Kemudian N-nya yang ini. Ini N-nya ini saya kalikan ke dalam X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 Y. Sekarang ini kita turunkan terhadap Y. Berarti 4X pangkat 3 tambah 6X kuadrat Y. Ini tentu saja 0. Ini dia hasilnya. 4X pangkat 3 tambah 6X kuadrat Y. Ini kita turunkan terhadap X. Berarti 4X pangkat 3 tambah 6X kuadrat Y. Ini dia. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya. Ini sudah terbukti bahwa ini adalah eksak. Kemudian, karena ini sudah eksak, tentu saja kita selesaikan dengan metode eksak. Ya, metode eksak. Ya, sebelumnya kita sudah tahu pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama kita asumsi bahwa konstanta integral fungsi dari Y saja. Ini soalnya adalah ini. Berarti M-nya adalah ini. N-nya adalah ini. Ya. Rumus kalau konstanta integral fungsi dari Y saja kita tulis do F per do X sama dengan M. Kemudian ya, ini adalah rumusnya. F sama dengan integral M dx tambah KY. Ingat, solusi dari persamaan diferensial kita adalah F sama dengan C. Jadi, nah berarti kita sekarang harus cari nilai F-nya sekarang. Di mana M-nya adalah yang ini. Ya, kita tinggal masukkan do F per do X atau ini. Nanti kita ini kan F sama dengan integral dari ini. Ya, integral dari ini semua. Nih. Kemudian tambah konstanta integralnya fungsi dari Y. Ini sekarang kita integralkan terhadap X. Berarti ini menjadi 4/4 X pangkat 4Y. Ini dia. Kemudian ditambah terhadap X. Ingat, 3/3 X pangkat 3Y kuadrat. Terhadap X, min 1/4 X pangkat 4. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan nilai KY, diferensialkan F terhadap Y. Berarti saya tulis do F do Y. Di mana do F do Y itu adalah nilai N. Kalau do F do X itu kan nilai M. Jadi saya ulangi. Ini kita turunkan terhadap Y. Nah, seperti ini. Ini kita turunkan terhadap Y. Berarti ininya hilang. 4X, X pangkat 4 nanti. Oh ini belum selesai. Ini baru saya tulis rumusnya. Karena do F per do Y itu sama dengan N. Ini nilai N. Yang sebelah kanan ini. Ya. Ini diturunkan terhadap Y. Ini kita sebut DK per DY. Ini kita turunkan terhadap X. Ya. Ini kita turunkan terhadap Y. Kita sebut do per do Y. Ya. Kemudian sama dengan nilai N-nya. Nah, kita turunkan sekarang ini. Turunkan terhadap Y, tinggal X pangkat 4. Turunkan terhadap Y menjadi 2X pangkat 3 Y. Turunkan terhadap Y, ini hilang. Ini dia. Ini dia. Sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 Y. Anda lihat bahwa di sini sama persis dengan sebelah sini. Berarti KY-nya sama dengan 0. Maka
kita cari nanti bahwa KY-nya sama dengan 0 ya, atau DKY per DY sama dengan 0, KY sama dengan 0. Ingat, konstanta integral kita abaikan dulu. Nah, berarti solusi dari persamaan kita adalah F, ini masukkan ke sini F, ini, terus KY-nya kita ganti. Ini dia, ya. Kemudian di sebelah kanan kita tulis sama dengan C. Ini kan rumus solusi persamaan diferensialnya. Tinggal masukkan nilai F-nya tadi, lalu kita tulis sebelah kanan sama dengan C. Itu tadi kalau asumsi konstanta integral fungsi dari X saja. Tentu saja untuk selanjutnya, oh tadi Y ya, sorry. Untuk konstanta integral fungsi dari X saja bisa Anda coba ya. Sekarang contoh yang kedua. Saya buatkan contoh yang kedua. Ini soalnya ya, sama dengan tadi. Cari faktor integralkan, cara faktor integral, kemudian selesaikan dengan metode eksak. Jadi ini adalah komponen P, ini adalah komponen Q-nya. Ya, ini soalnya saya tulis ulang. Jadi P-nya adalah bagian yang ini. Kita kalikan ke dalam saja. XA tambah Y kuadrat tambah Y. Ya. Kemudian komponen Q-nya adalah ini. Kalikan saja ke dalam. X kuadrat tambah 3XA tambah 2X. Kemudian ini saya turunkan terhadap Y menjadi X tambah 2Y. Ini dia. Tambah 1. Masih ada sini. Kemudian ini saya turunkan terhadap X berarti 2X tambah 3Y tambah 2. Ya. Kemudian ada unsur do P, do Y, kurang do Q, do X. Kita kurangkan dari atas. Ini kita kurangkan jadi minus X. Ini kita kurangkan menjadi minus Y. Ini kita kurangkan menjadi minus 1. Jadi minus semua. Kemudian kita faktorkan. Minusnya di luar. Dalam kurung X tambah Y tambah 1. Kita asumsi pertama bahwa U fungsi dari X saja. U X. Ya, rumusnya tadi kita sudah dapatkan seperti ini. Masukkan nilai Q-nya. Nilai Q-nya adalah yang ini. Ya. Kemudian masukkan nilai do P, do Y, min do Q, do X, yaitu yang ini. Kita masukkan. Ya. Ternyata setelah ini tak bisa lagi kita sederhanakan. Dan masih tetap mengandung komponen X dan Y. Sehingga asumsi kita bahwa U tadi fungsi dari X saja, itu tidak terbukti. Karena itu, asumsi kita yang pertama ini tidak bisa digunakan. Kita harus pindah ke asumsi berikutnya, yaitu X fungsi dari Y saja. Kita kerjakan dengan cara berikutnya. Ini dia rumusnya. Kita masukkan nilai P-nya. Ya. P-nya adalah yang ini tadi. Kemudian kita masukkan nilai do P, do Y, min do Q, do X yang ini. Harinya kita peroleh bahwa ini kita sederhanakan menjadi 1 per Y dy. Kita lihat sekarang bahwa benar ini hanya fungsi dari Y saja. Sehingga ini bisa kita lanjutkan. Berarti du per U sama dengan 1 per Y dy. Kita integralkan. Kita dapatkan bahwa ln U sama dengan ln Y. Maka hasilnya U sama dengan Y. U kita kalikan ke soal. Atau Y kita kalikan kembali ke soal agar soal menjadi eksak. Ya, kita kalikan ke dalam soal. Ya. Kita sudah kalikan ini ya, makanya hasilnya seperti ini. Di sini M-nya menjadi yang ini, ya, XY kuadrat tambah Y pangkat 3 tambah Y kuadrat. Kemudian N-nya adalah yang ini, X kuadrat Y tambah 3Y kuadrat tambah 3XY kuadrat tambah 2XA. Kemudian ini kalau kita turunkan terhadap Y, maka 2XA tambah 3Y kuadrat tambah 2Y. Ini do M per do Y. 2XA tambah 3Y kuadrat tambah 2Y. Kemudian kalau ini saya turunkan terhadap X, maka ini 2XA, ini menjadi hilang, ini menjadi ini, terhadap X ingat ya, ini menjadi 3Y kuadrat tambah 2Y. Jadi sudah persis sama, sudah memenuhi syarat eksak. Nah sekarang kita lanjutkan, kita selesaikan dengan metode eksak. Pertama kita asumsi ya konstanta integral fungsi dari Y saja. Ya, boleh Anda juga memulainya dengan konstanta integral fungsi dari X saja. Juga boleh, tidak masalah. Rumusnya seperti ini. Ya. Kita tinggal masukkan berapa nilai M tadi. Nilai M-nya itu adalah ini. Kemudian kita dapatkan nilai F dengan cara kita integralkan ini. Nih, kita integralkan terhadap X. Kalau kita integralkan terhadap X, berarti ini 1/2 X
Y kuadrat, ini dia. Kemudian integralnya terhadap X menjadi XY pangkat 3 tambah XY kuadrat tambah KY. Kemudian untuk dapatkan KY, kita diferensialkan terhadap Y. Ya. Ini semua kita diferensialkan terhadap Y. Ingat do F per do Y itu sama dengan N. Jadi ini kita turunkan. Turunkan terhadap Y. Ini hasilnya adalah 2 kali setengah berarti tinggal X kuadrat Y. Turunkan terhadap Y berarti 3XY kuadrat. Turunkan terhadap Y berarti 2XY. Nih, kemudian ini kita turunkan terhadap Y, kita tulis DK per DY. Kemudian sama dengan N, ini adalah N-nya, kita tulis. Nah, ternyata ada faktor yang hilang, yaitu ini bisa kita hilangkan. Nih, apalagi ini bisa hilang, ini bisa hilang. Berarti tersisa bahwa ini ada 3XY kuadrat. Oh, enggak, bukan 3XY. Yang ini masih ada, ini 3XY hilang, ini 2XY hilang, ini hilang. Berarti 3Y kuadrat. Berarti DKY per DY itu sama dengan 3Y kuadrat. Ini dia. Atau setelah kita integralkan, ini menjadi Y pangkat 3. Ingat, konstantanya kita hilangkan yang sebelah kanan ya, konstannya. Kemudian berarti solusi kita adalah F sama dengan ini tambah konstanta integralnya. Konstanta integralnya adalah Y pangkat 3. Ingat, kemudian di sebelah kanan sama dengan C. Ini dia. Ya, itulah pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan ketika di kelas. Ya, kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas topik yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.